Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moniska Putri Rahayu dari tim marketing. Dalam pemasaran ini kami mempunyai strategi yang digunakan dalam aspek pasar dan pemasaran, yaitu bauran pemasaran atau bisa disebut dengan marketing mix, yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk kami yaitu jam dinding dari resin yang dimix dengan serbuk kayu. Produk kami berbahan dasar dari limbah serbuk kayu, cetakan kerangka jam dinding, mesin jam, dan juga yang terakhir yaitu resin yang kami beli di toko online. Bahan baku yang diperlukan di dalam produk ini cukup mudah didapatkan. Untuk durasi pembuatan produk ini kurang lebih selama 2 hari karena agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga jual produk ini mulai dari harga 57.000 per buah. Namun harga tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan biaya produksi dan biaya lainnya. Keunggulan produk ini juga dapat dilihat dari harganya, karena dengan harga yang terjangkau, pelanggan dapat memiliki barang yang menarik mata, unik, dan juga tentunya berkualitas. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Kami memilih sosial media sebagai tempat pemasaran produk ini, karena dengan adanya kemajuan teknologi di zaman sekarang, kita sebagai pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi dengan sebaik mungkin. Hal ini kami jadikan peluang untuk mengenalkan produk jam dinding ini. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Dalam hal promosi, kami menggunakan sistem PO atau pre-order di media sosial dikarenakan dalam proses produksi kami membuat produk sesuai dengan permintaan pasar, dan kami membutuhkan waktu agar produk yang dihasilkan dapat maksimal sehingga memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya masuk dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Kita dalam membuat sebuah bisnis itu perlu adanya aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi dan lingkungan itu memiliki penilaian manfaat proyek, yaitu rencana pembangunan nasional, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga distribusi nilai tambah, yang keempat itu keuangan ekonomi nasional, yang kelima adalah pengaruh sosial. Nah, selanjutnya adalah kita dalam membuat bisnis itu perlunya adanya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini sangat perlu sekali kita dapatkan, karena dengan kita membuat bisnis, kita juga akan mempatenkan hak kita. Seperti saya membuat bisnis, nanti ke depannya saya akan mempatenkan hak saya begitu, agar tidak dicuri oleh orang lain. Yang selanjutnya itu aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri adalah ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru pastinya sudah kita sesuaikan, seperti ide kita dicuri atau yang lain, tapi kita berkomitmen agar barang kita itu menjadi lebih baik lagi, dan para konsumen kita akan tetap dalam pembelian di toko kita atau produk kita, yaitu persaingan sesama perusahaan dalam industri. Seperti yang sebelumnya, kayak penyurian ide itu pastinya ada, tapi kita akan terus memajukan produk kami agar tetap tidak disamai dengan produk lain. Yang ketiga adalah ancaman dari produk pengganti. Seperti produk pengganti ini, misalkan jam, nanti kita tidak tahu ke depannya ada apa. Nah, kita akan seiring mengikuti perjalanan itu aja sih waktu. Yang selanjutnya kekuatan penawar pembeli. Di sini produk kami atau kami sendiri itu akan meyakinkan kepada pembeli agar ini produk kami itu udah 100% harga yang tepat gitu loh, kayak tidak ada yang lain gitu. Selanjutnya itu adalah kekuatan menawar pembeli atau supplier. Kayak kita nanti bisa tawar menawar untuk mendapatkan harga yang pas begitu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan, di mana dalam aspek keuangan ini didapatkan biaya tetap senilai 550.000 dengan biaya variabelnya sendiri senilai 9.440.000 dan total biaya senilai 9.990.000 dengan jumlah produksi per unitnya senilai 260 unit. Kemudian didapatkan HPP-nya yaitu dengan total biaya produksi dibagi kapasitas produksi per bulan, di mana 9.990.000 dibagi dengan 260 unit dan didapatkan hasil 38.423. Kemudian harga jual per unitnya yaitu harga pokok produksi ditambah dengan margin, di mana harga pokok produksinya itu 38.423 ditambah dengan margin dan didapatkan senilai Rp56.000. Kemudian didapatkan laba senilai 17.577 dengan harga jual dikurangi dengan harga produksi. Kemudian ada break even point, di mana biaya produksi dibagi dengan harga jual, yaitu 9.440.000 dibagi dengan 56.000 dan didapatkan hasil 168 unit. Kemudian sehingga didapatkan hasil 1,8, yaitu di mana 1,8 itu merupakan titik impas di mana tingkat volume produksi 1,8 unit usaha ini berada pada titik impas BEP terjadi setelah berproduksi selama 1/3 hari atau selama 18 jam. Kemudian didapatkan return of investment atau ROI, yaitu di mana profit dikali dengan unit senilai 17.577 dikali dengan 260 sehingga didapatkan hasil senilai Rp4.570.000. Dan teknologi untuk produk jam dinding recent dari kami, yaitu yang pertama pemilihan strategi produksi. Yang dimaksud adalah buat desain jam dinding yang memiliki keunikan dari ciri khas seperti motif pohon musim gugur. Terus kemudian yang kedua pemilihan dan perencanaan suatu produk. Jam dinding dari limbah serbuk kayu. Produk kita menggunakan alat gergaji untuk memotong bahan baku serbuk kayu yang sudah dilem untuk membentuk pola jam dinding. Kemudian ampas untuk meratakan serbuk limbah kayu yang sudah jadi jam dinding. Kemudian yang ketiga perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas bagi jam dinding kami yang terbuat dari limbah serbuk kayu yang dicampur dengan resin yang kemudian diletakkan di dalam cetakan berbentuk kerangka jam dinding. Terus kemudian yang keempat pemilihan teknologi. Untuk teknologi yang kami butuhkan itu gerindra untuk mengampas bagian jam dinding yang belum rata. Kemudian yang kelima perencanaan kapasitas produk. Perencanaan kapasitas produksi untuk jam dinding kami adalah penting dalam memastikan efisiensi pemenuhan permintaan pelanggan. Dalam hal ini kami memperhitungkan pekerjaan selama kurang lebih 5 hari. Kemudian yang keenam perencanaan letak pabrik yang kami didirikan yaitu di pedesaan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Terus kemudian yang ketujuh rakyat pabrik. Yang kedelapan perencanaan jumlah produksi kami itu tergantung dari berapa jumlah pemesan yang kami order, yaitu dengan sistem PO. Kenalkan, saya Natasha Adelina Marsanda, Sekretaris dari Bisnis Jam Dinding. Saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan yuridis. Dalam aspek manajemen terdiri dari perencanaan, strategi. Tujuan kami membuat produk dari jam dinding limbah serbuk kayu adalah mengurangi dampak yang disebabkan oleh limbah serbuk kayu dengan mendaur ulangnya kembali menjadi barang yang memiliki fungsi dan nilai jual. Strategi kami terus meningkatkan kualitas produk dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan tanggapan dengan cepat pada keluhan yang dialami pelanggan dan membuat inovasi pada produk jam dinding kami. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang terdiri dari pemilik bisnis atau owner, pemimpin, staf atau karyawan yang terdiri dari karyawan produksi, pemasaran, keuangan, dan admin. Proses rekrutmen. Pada tahap rekrutan, kami menyebarkan brosur dan pemasangan iklan melalui sosial media untuk menarik para calon karyawan. Tahap seleksi, kami mencari calon karyawan yang memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada tahap pelatihan dalam pembuatan jam dinding ini, kami mengenalkan terlebih dahulu mengenai aspek produksi terutama dalam pemilih serbuk kayu, penggunaan resin, dan bagaimana cara mengukur ukiran yang autentik. Untuk tahap pengembangan, kami lebih berfokus pada keterampilan dan motivasi karyawan untuk berkelanjutan usaha ini.
Yang ketiga adalah penggerakan atau aktuating. Pemimpin bertugas mengkoordinasi seluruh karyawan, memberikan motivasi kepada karyawan agar karyawan semangat bekerja dan menciptakan kompetisi yang sehat, memimpin karyawan dengan baik dan tidak membeda-bedakan, mengambil keputusan yang bijak serta tepat, dan memberikan tugas sesuai job desk masing-masing, dan memastikan posisi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau skill karyawan. Dan kebijakan perusahaan sudah dijelaskan pada saat perekrutan calon karyawan. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian persediaan bertujuan agar produksi tidak terganggu karena kekurangan bahan baku, sedangkan pengendalian biaya dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak penting. Evaluasi juga termasuk dalam pengendalian karena berguna untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Yang kedua adalah aspek yuridis. Lagi, kami mendaftarkan produk tersebut dengan tujuan bahwa produk yang kami buat adalah produk yang aman, berkualitas, dan memiliki standar yang berlaku sehingga konsumen tidak perlu khawatir ketika memakai dan menggunakannya. Yang kedua, standar keselamatan produk. Kami memanfaatkan limbah produk serbuk kayu yang tidak terpakai, memberikan buku panduan pemasangan yang diselipkan di dalam kemasan produk yang berisi peringatan keselamatan, panduan perawatan, dan pemeliharaan. Yang ketiga adalah labeling produk. Labeling produk kami bernama jam dinding. Jam dinding menggunakan material resin berkualitas tinggi dengan tekstur yang sama seperti tekstur kayu. Hal tersebut membuat tampilan menjadi estetik. Produk ini dilengkapi dengan ukiran yang otentik, menambah nilai seni dan membedakan produk ini dari yang lain. Peraturan lingkungan, kami menggunakan bahan baku yang aman, ramah lingkungan dengan memakai bahan yang sudah tidak terpakai seperti serbuk kayu, resin, sapu bekas. Untuk legalitas usaha, kami memastikan bahwa produk yang kami buat telah terdaftar dan memiliki surat usaha serta bukti diri usaha.